Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pratitania dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat semua. Baik, untuk hari ini kita akan belajar menganalisis unsur pembangun dalam puisi dan menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Sebelum kita ke materi, sedikit ulasan mengenai pengertian puisi. Apa itu puisi? Ya, puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas dari seorang penyair. Penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda-beda bergantung pada si penulis tersebut. Setiap penyair biasanya memiliki kekhasan dalam menulis puisinya. Nah, unsur pembangun puisi itu ada dua, yaitu unsur bentuk dan unsur isi. Unsur bentuk puisi dikenal dengan nama struktur fisik puisi atau metode puisi. Sedangkan unsur isi puisi disebut dengan struktur batin puisi atau hakikat puisi. Nah, ketika kita akan belajar untuk menganalisis unsur pembangun puisi, tentu saja kita harus tahu apa saja unsur pembangun dari puisi tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur batin puisi. Unsur batin puisi ini adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin lebih ke perasaan si penyair atau perasaan pembaca puisi tersebut. Struktur batin puisi ada 4 macam. Yang pertama ada tema, kedua rasa atau feeling, yang ketiga nada dan suasana, dan yang keempat terakhir ada amanat. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau dasar cerita bagi penyair untuk mengembangkan puisinya. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Kemudian yang kedua ada rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologik seorang penyair. Sesuatu yang menyentuh dari nilai seseorang pada saat menulis puisi dan mengungkapkan puisi. Rasa. Rasa merupakan perasaan yang ditimbulkan ketika seorang pembaca sebuah puisi. Misalnya, puisinya tentang sesuatu yang menyedihkan dan biasanya akan menimbulkan perasaan sedih atau perasaan haru. Dan yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada adalah sikap penyair dalam puisinya, sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Suasana adalah perasaan pembaca setelah membaca puisi. Dan yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada pembaca. Lalu selanjutnya yang kedua ialah ada unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi ini adalah unsur pembangun puisi yang nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Untuk pembangun yang terlihat oleh mata atau dapat dilihat secara visual. Struktur fisik puisi terdapat 6 macam. Yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata.
Yang kedua, imaji. Ketiga, tipografi atau perwajahan. Keempat, rima. Kelima, majas. Dan yang terakhir adalah kata konkret. Yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata. Pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Di dalam puisi terdapat banyak makna yang tersembunyi yang bertujuan untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Yang kedua ada imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh si penyair. Kata-kata di dalam sebuah puisi yang membuat panca indera seolah-olah merasakan atau mendengar atau melihat sesuatu yang ada di dalam puisi tersebut. Dan yang ketiga ada tipografi. Tipografi merupakan pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama. Mencakup segala hal yang dapat dilihat oleh mata ketika membaca puisi, seperti pengaturan halaman dan baris, serta penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Selanjutnya yang keempat adalah rima. Rima merupakan pengulangan bunyi berselang baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Bunyi yang berima itu dapat ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan suara. Yang kelima ialah majas. Majas merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Majas yang seringkali digunakan ialah majas personifikasi, majas retoris, majas metafora, dan majas hiperbola. Selanjutnya yang keenam ialah kata konkret. Kata konkret ini adalah kata yang merujuk pada suatu yang berwujud, yang dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium, dan memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan dengan kiasan atau lambang, atau yang mudah dipahami, kata-kata yang bisa membuat kita membayangkan secara konkret atau secara nyata apa yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut. Selanjutnya, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Setelah kegiatan pelajaran ini berakhir, diharapkan siswa dapat menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, dengan kritis, semangat, kreatif, inovatif, dan yang benar. Nah, ada beberapa langkah dalam pembuatan puisi dengan baik dan benar. Yang pertama ialah menentukan tema. Tema merupakan hal yang mutlak dan yang harus ada. Tanpa menentukan tema, sulit rasanya memulai mengotak-atik kalimat dan menuliskannya dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua ialah menentukan pilihan kata atau diksi. Gunakan diksi yang baik dan tepat. Diksi atau pemilihan kata memang sepele dan tidak penting. Tetapi siapa yang menyangka jika keberadaan diksi ini sangat menentukan corak warna dari karya puisi tersebut. Dan yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa atau majas yang digunakan. Setiap kata atau bait yang dituangkan ibarat sebuah ornamen yang diharapkan menjadi sebuah karya yang baik dan berbobot. Yang keempat, memperhatikan tata kalimat di akhir baris atau yang kita sering sebut enjambement. Diartikan sebagai larik sambung, larik yang secara sintaksis melompat bersambung ke larik berikutnya. Dengan kata lain, lompatan kata atau frasa pada akhir larik ke awal larik berikutnya. Dan yang kelima, memperhatikan estetika.
Maksud dari estetika sebuah puisi menyeluruh ke unsur-unsur pembangun, baik struktur fisik maupun struktur batin. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah menentukan makna. Makna yang terkandung dalam puisi, maksud atau isi puisi yang terkandung dalam dapat ditangkap oleh pembaca sesuai dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama. Nah, terakhir ada contoh tema puisi yang berjudul Siapa Engkau Corona, karya Halim Zaini. Silakan disimak dengan baik. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai unsur pembangun puisi dan bagaimana cara atau langkah menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.